Halo adik-adik Life Kids, sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita. Cici percaya melalui ibadah online Life Kids yang kalian ikuti, kalian pasti diberkati. Kirimkan kesaksian kalian yang bisa membangun kehidupan teman-teman yang lainnya, atau ada permohonan doa yang ingin kalian sampaikan, kalian bisa menghubungi nomor yang tertera di layar kaca. Bagi orang tua yang mencari informasi untuk anak-anaknya yang belum bergabung di grup WhatsApp sesuai dengan kelasnya, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang tertera di layar kaca. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan dan bingung bagaimana caranya, yang pertama, kalian bisa mengumpulkan uang kalian dalam amplop atau masukkan ke dalam celengan yang bisa kalian buat sendiri dari kotak maupun kaleng susu yang tidak terpakai sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Ketika Life Kids kembali bisa beribadah di gereja, kalian bisa bergabung kembali beribadah bersama-sama sekaligus membawa uang yang sudah kalian kumpulkan dan masukkan ke dalam kotak persembahan. Atau yang kedua, minta bantuan orang tua untuk transfer melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca. Nantikan informasi selanjutnya melalui medsos yang dimiliki oleh Life Kids supaya kalian tidak tertinggal info-info lainnya. Jangan lupa untuk di-follow. Sekarang saatnya kalian siapkan hati dan pikiran kalian untuk mengikuti ibadah online Life Kids. Selamat ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik Life Kids Pratama Cabang Gardu Tinggi, Lala, Moses, Michelle. Yuk kita mulai ibadah kita hari ini. Halo adik-adik kelas Pratama Madya Umum 3. Mari kita sama-sama mulai ibadah kita ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik kelas Pratama 1 siang, siap-siap kita mulai ibadah ya. Hai adik-adik kelas Pratama sore, siap-siap mulai ibadah ya. Halo adik-adik kelas Pratama, siap-siap karena sebentar lagi kita akan mulai ibadahnya ya. Hai adik-adik, apa kabarnya hari ini? Sekarang kita mau mulai ibadah, yuk kita siapin hati kita. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Teman-teman, sebelum ibadah, mari kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik di rumah, apa kabar? Ketemu lagi dengan Cici Lia. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Nah adik-adik, udah siap untuk memuji Tuhan kan? Kalau udah siap semuanya bangkit berdiri, nggak ada yang duduk-duduk lagi. Semuanya udah siap dong untuk memuji Tuhan? Udah siap dong adik-adik untuk memuji Tuhan? Kalau udah siap semua bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Aku Bahagia. Semua udah siap? Kalau udah siap nggak ada yang duduk-duduk lagi. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau angkat pujian Aku Bahagia. Karena Tuhan Yesus sudah angkat dosa kita. Yuk semuanya bangkit berdiri yuk. Iya, Aku Bahagia. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Semuanya bahagia dong. Kalau bahagia, semuanya nyanyi sama-sama lagi ya. Kita mau bilang, aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Buang
adik-adik, kalau bahagia, kita udah siap dong mau dengerin firman Tuhan. Kita udah siap dengerin firman Tuhan. Nih semuanya kita mau siapin hati kita. Nggak ada yang main-main lagi. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Di Cicilia mau undang adik-adik. Kita mau bilang Hosana, Hosana. Semua bisa ya? Kita mau angkat pujian, dengarkan firman Tuhan. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana yang ditinggi. Semua bilang Hosana, 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 Hosana yang ditinggi. Semua bilang ku puji namamu. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku. Hosana yang ditinggi. Hosana, Hosana. Kita katakan sekali lagi dengan sungguh-sungguh, nggak ada yang main-main lagi. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Kita mau bilang Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Kita mau katakan, ku puji namamu. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Allahku, ku tinggikan Kau Allahku. Hosana yang ditinggi. Kita mau bilang, ku puji namamu. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Allahku, ku tinggikan Kau Allahku. Hosana yang ditinggi. Hosana yang ditinggi. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pagi ini kembali kami bisa beribadah secara online. Tuhan, kami mau siapin hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mohon kiranya Tuhan tolong berikan kami pengertian supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu. Roh Kudus pimpin dan sertai kami pada saat kami dengerin firman Tuhan. Kami serahkan semuanya waktu kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, aku seorang Yahudi dan aku adalah seorang pedagang. Aku hari ini mau bercerita. Maaf ya, badanku masih sakit karena badanku penuh luka akibat minggu yang lalu. Ketika aku turun dari Yerusalem ke kota Yeriko, tiba-tiba aku dirampok oleh para perampok. Mereka bukan hanya merampok barang daganganku, tetapi mereka juga memukuli semua badan aku sehingga badan aku penuh luka dan aku sangat kesakitan sekali. Sampai aku terkapar di tengah jalan. Tetapi ada yang bikin aku lebih sedih. Sepertinya tidak ada orang yang peduli, yang mau menolong aku. Mungkin dipikir mereka,
aku ini sudah mati. Padahal aku masih bisa melihat mereka dan mendengar samar-samar suara mereka. Tunggu sebentar. Aku ingat. Pertama ada seorang imam yang aku tahu imam itu adalah pemimpin jemaat di Bait Allah. Aku mengira imam ini bakal mendekati aku dan menolong aku. Tapi ketika aku menunggu pertolongan dari imam itu ternyata hanya melihat sekilas dan kemudian pergi meninggalkan aku. Aku sangat sedih sekali. Mungkin imam itu pun mengira aku sudah mati. Kemudian sambil menunggu ada orang yang akan menolong aku, kemudian lewat seorang Lewi. Aku tahu orang Lewi ini adalah orang yang sering melayani di Bait Allah. Dan aku senang pasti aku ditolong oleh orang Lewi ini. Tetapi ketika aku menunggu, ternyata orang Lewi itu pun seperti imam yang tadi. Orang Lewi itu hanya melihat dan tidak mendekati aku, kemudian pergi meninggalkan aku begitu aja juga. Aku sangat sedih sekali. Hari sudah semakin malam. Aku sudah pasrah. Sementara aku sedang terdiam, samar-samar aku mendengar beberapa langkah sekaligus. Ketika aku coba menoleh untuk melihat, ternyata ada seseorang yang sedang menuntun keledainya. Semakin lama, semakin mendekat. Ketika aku sudah dapat melihat dengan lebih jelas, wah, tidak! Ternyata yang datang adalah orang Samaria. Orang Samaria itu adalah musuh bebuyutan bangsaku, bangsa Yahudi. Aku semakin takut. Jangan-jangan orang Samaria ini akan melukai aku. Aku hanya bisa diam. Tiba-tiba orang Samaria itu sudah berdiri di sebelahku dan dia membasuh wajahku. Kemudian dia membersihkan luka-luka di tangan dan badanku, lalu membalut semua luka-lukaku. Aku hanya bisa diam. Tidak hanya itu saja, orang Samaria itu mulai menggendong aku dan menaikkan aku ke atas keledainya. Setelah itu, aku sudah tidak ingat apa-apa lagi. Aku pingsan. Setelah aku tersadar, ternyata aku berada di sebuah penginapan. Ternyata orang Samaria tadi membawa aku ke sebuah penginapan. Kemudian aku sangat senang karena pemilik penginapan itu bercerita dia mendapat tugas dari orang Samaria itu untuk menjagai aku dan mengobati luka-lukaku, merawat dan memberi makan aku sampai aku sembuh. Tidak hanya itu, orang Samaria itu pun memberikan uang untuk membayar semua biaya perawatan selama aku tinggal di penginapan itu. Dan setelah dia balik lagi kembali nanti, dia akan melunasi kekurangannya. Setelah mendengar cerita dari pemilik penginapan itu, menurutku inilah yang disebut orang yang mengasihi sesamanya tanpa membeda-bedakan. Tidak kusangka orang yang tadinya kusangka musuh, ternyata malah orang itu yang menolong aku dengan tulus. Sejak dari itu, aku pun selalu belajar untuk mengasihi sesamaku dengan tulus. Nah, adik-adik, mari kita juga mau belajar seperti orang Samaria yang tulus itu untuk mau menolong tanpa membeda-bedakan. Apakah dia teman kita, apakah dia
berkulit hitam atau putih, apakah dia orang miskin atau kaya, tetap ketika teman kita butuh pertolongan, kita harus bersedia untuk menolong teman-teman yang butuh pertolongan. Tuhan juga mau kita sebagai anak-anaknya belajar untuk saling menolong sesama kita tanpa melihat perbedaan, tanpa melihat sukunya apa, tanpa melihat agamanya apa, tapi yang terpenting kita mau menolong mereka ketika mereka membutuhkan pertolongan. Ya, hari ini kita belajar seperti orang Samaria itu, kita mau belajar untuk menjadi orang yang murah hati. Murah hati itu yaitu orang yang mau menolong dengan tulus, seperti yang Tuhan mau, ya. Nah, sebelum kita tutup di dalam doa, kita mau menghafal ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalan kita hari ini ada di dalam Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Gampang ya? Kita ulang lagi. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau Tuhan sudah pimpin kami untuk mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Tuhan, setelah mendengarkan firman-Mu ini, kami mau menjadi anak-anak yang mau menolong sesama kami dengan hati yang tulus tanpa membeda-bedakan mereka, Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk dapat melakukan itu semua. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini, buat pembelajaran-Mu hari ini Tuhan. Biar kami menjadi anak-anak yang taat dan menjadi pelaku firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur Roh Kudus. Haleluya Yesus, amin. Adik-adik, gimana udah dengerin firman Tuhan? Semuanya diberkati dong. Nah adik-adik, hari ini Cici Lia mau kasih pengumuman. Pengumuman dari pemenang yang membuat kotak persembahan. Pemenangnya adalah Taran. Teman-teman, jangan lupa ya memberikan persembahan buat Tuhan. Lihat nih, kotak persembahan yang aku buat. Aku masukin uang persembahan aku ke sini. Dan nanti kalau sudah ibadah di gereja, aku mau bawa ke gereja. Selamat kepada pemenang dan jangan sedih yang belum menang. Nah adik-adik, Cici Lia mau informasi nih. Kotak persembahan yang kalian buat itu bisa berguna loh adik-adik. Jadi setelah ibadah online selesai, kalian bisa kirim persembahannya ke dalam kotak yang kalian buat. Jadi kotak persembahannya kalian bisa gunakan untuk di rumah untuk memberikan apa? Persembahan buat siapa? Buat Tuhan kita adik-adik. Jadi adik-adik, walaupun kita ibadah online, tapi kita masih memberikan apa? Persembahan. Nah ya adik-adik. Nah adik-adik, Cici Lia mau kasih games. Siapa mau ikut games yang di rumah? Nah pasti semua udah mau ikut games dong. Nah games kita hari ini adalah kalian menentukan yang mana gambar orang Samaria. Dari 3 gambar itu ada A, B, dan C. Kalian bisa cari salah satu di antara ketiga gambar itu yang mana orang Samaria. Kalau kalian dengerin firman Tuhan tadi, kalian tahu jawabannya. Kalau kalian udah tahu, kalian lalu langsung capture gambar itu, lalu kirim ke WhatsApp atau ke sosial media. Bisa melalui Instagram ataupun Facebook. Tapi gambarnya kalian kirim, kalian capture gambar yang kalian sudah tentukan jawabannya. Lalu kalian foto bersama gambar tersebut. Nanti kalian bisa kirim ke medsos IG atau Facebook. Jangan lupa di-mention ke mana? Ke Live Kids tentunya. Nah itu ya adik-adik. Ayo segera
setelah dapat jawabannya langsung kirim. Nah adik-adik, karena waktu kita sudah terbatas, Cici Lia mau pamit sama adik-adik. Cici Lia mau kasih pesan, tetap jaga kesehatan, banyak istirahat, makan yang teratur. Sampai ketemu minggu depan di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Bye.